Kericuhan terjadi saat aksi unjuk rasa menuntut lahan plasma di Simalungun, Sumatera Utara. Pengunjuk rasa terlibat saling dorong dengan pihak pengamanan. Kericuhan terjadi saat security PT BSRI, Bridgestone Sumatera Rubber Estate, berupaya mengusir massa dari LSM Lira bersama masyarakat yang akan menanami lahan dengan sejumlah tanaman. Selain menanami singkong, massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan jika lahan tersebut sudah habis masa hak guna usaha. Aksi saling dorong terjadi saat pendemo dan pihak security perkebunan berupaya mempertahankan tanaman dan lahannya. Kericuhan mereda saat sejumlah personil kepolisian mengamankan lokasi. Pengunjuk rasa meminta pihak perusahaan memenuhi persyaratan HGU yang telah berakhir tahun 2022. Menindaklanjuti tuntutan yang terdahulu tentang lahan plasma yang kewajiban oleh pihak Bridgestone yang mana HGU Bridgestone telah berakhir tahun 2022. Salah satu persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan HGU itu diatur peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2021 yang mana persyaratan untuk perpanjangan pembaharuan memiliki kewajiban membangun kebun masyarakat. Sementara menurut pihak perkebunan, hak guna usaha mereka sudah diajukan dari 2019 dan saat ini dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Iya, untuk HGU PT Bridgestone sendiri sedang dalam tahap pembaruan, Pak. Sudah sampai ke tahap Kementerian ATR BPN. Kita hanya menunggu persetujuan dari mereka, Pak. 80% lah kita bilang. Tapi memang sudah habis HGU tahun 2020 kemarin. Sudah habis dan sudah diperpanjang. Menurut peraturan perundang-undangan, perusahaan diberikan maksimal waktu 2 tahun setelah HGU habis untuk bisa memperpanjang. Tetapi Bridgestone memperpanjangnya 2 tahun sebelumnya, Pak. Dari 2019 kami sudah berproses untuk pembaruan HGU. Tapi sampai sekarang belum ada. Tapi belum, karena kendala COVID dan lain-lain, Pak. Usai kericuhan, massa mendatangi polsek terdekat untuk melaporkan tindakan anarkis pihak security. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Diduga jadi penyebab terjadinya banjir bandang di kawasan Puncak, sebuah bangunan lokasi wisata di Puncak dibongkar. Proses pembongkaran pun diwarnai kericuhan lantaran warga yang pro pembongkaran terlibat adu mulut dengan sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata. Kericuhan terjadi di kawasan wisata milik Badan Usaha Milik Daerah BUMD Provinsi Jawa Barat yang berada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Kericuhan terjadi lantaran warga yang mendukung pembongkaran terlibat adu mulut dengan warga lain yang bekerja di lokasi wisata dan menolak adanya pembongkaran. Menurut warga, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah meminta jajarannya untuk melakukan pembongkaran pada Kamis pagi. Namun sejumlah petugas Satpol PP Jawa Barat dan Pol PP Kabupaten Bogor tak kunjung melakukan pembongkaran lantaran adanya penolakan dari sejumlah warga yang bekerja di lokasi wisata yang akan dibongkar. Kali Bapak ada situasi yang seperti ini selalu sidak, baik ke gunung, baik ke lautan, Bapak hebat nomor top nomor 1. Tapi pada pelaksanaannya di wilayah-wilayah ini, Bapak hanya menginstruksikan kepada kepala daerah. Kepala daerahnya cara remeh ngajar dogoe, diem saja gitu bahasa Indonesia nama. Sebelumnya Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat pada Kamis pagi mendatangi kawasan Gunung Mas Puncak sekaligus memastikan kondisi kawasan wisata Puncak pasca banjir. Dalam video yang diunggahnya, Deddy Mulyadi memastikan tidak ada tebang pilih meski bangunan milik BUMD. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Rekreasi Ibis ya, dikelola oleh BUMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini.
ya. Siap. Bantu Pak Wakil Bupati. Siap. Pimpinan DPRD Bogor. Pak Bupati juga sudah bantu mengarahkan Pak Bupati, untuk dukung Pak Gubernur. Dukung, kita bongkar karena ini menimbulkan problem bagi lingkungan. Dan saya tidak segan-segan walaupun ini adalah PT-nya, PT BUMD Provinsi Jawa Barat, untuk memberikan contoh pada siapapun bahwa yang melanggar ya harus ditindak. Diketahui bangunan seluas 21 hektar milik BUMD menurut perizinannya hanya 2.800 meter yang akan dikelola. Namun hingga hari ini justru sudah 15.000 meter, artinya perizinan tidak sesuai. Hingga membuat Deddy Mulyadi geram dan meminta jajarannya untuk membongkar bangunan yang bermasalah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya, kekesalan warga atas adanya bangunan wisata di wilayah Puncak sempat viral di media sosial. Warga mempertanyakan lambannya petugas dalam melakukan pembongkaran, meskipun sudah ada instruksi pembongkaran dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Pemirsa, inilah video amatir sejumlah warga yang emosi kepada sejumlah petugas Satpol PP. Warga merasa kesal lantaran Satpol PP terkesan lamban dalam melakukan pembongkaran lokasi wisata Hibis Fantasi. Menurut warga, petugas terkesan lamban dan tak berani melakukan pembongkaran, meskipun Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi telah menginstruksikan pembongkaran. Kalau dalam kaitan dengan itu kan dari Kementerian LH, bukan dari Pemprov, bukan dari Pemprov. Selain dibongkar oleh Pemprov Jawa Barat, lokasi wisata di Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang disegel Kementerian Lingkungan Hidup. Penyegelan dilakukan karena proyek lokasi wisata mengakibatkan perusakan lingkungan. Pemprov Jawa Barat mulai membongkar lokasi wisata Puncak yang diduga menjadi biang kerok banjir bandang di Cisarua. Selain dibongkar, pemerintah juga menyegel proyek lokasi wisata karena mengakibatkan perusakan lingkungan dan melanggar aturan perizinan. Menurut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pemprov Jabar sudah berulang kali memberi peringatan hingga upaya pembongkaran namun tidak digubris. Yang ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya, kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau, dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi kawasan hutan. Langkah tegas yang dilakukan Pemprov Jabar mendapat dukungan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Menko Pangan. Pembongkaran diharapkan bisa membuat kawasan Puncak menjadi asri dan memiliki tanah resapan seperti sebelumnya. Dukung penuh yang dilakukan oleh Menteri KLH dan Pak Kadis BUMN ya untuk menertibkan kawasan, karena kawasan ini kan memang kawasan lindung, kemudian kawasan perkebunan yang tidak boleh untuk bangunan seperti ini ya. Ingat nggak dulu siap mantan Menteri Kehutanan kan begini. Itu restoran yang kecil-kecil di pinggirnya dibongkar. Apalagi bangunan sebesar ini pas di tengah ya. Artinya ini baru awalan ya Pak Zulhas? Ya harus ditertibkan. Ini juga cukup buat saya, buat kita untuk memformalisikan bahwa kegiatan ini ikut berkontribusi menimbulkan kematian, menimbulkan bencana yang cukup besar di bagian hilir sana. Sehingga Pak Menko memerintahkan kepada saya untuk melakukan tindakan tegas. Jadi tadi Pak Gubernur menegaskan bahwa ini salah satu bagian dari KSO yang ada di PTPN. Jadi data kita ada 18 KSO di PTPN. 18 KSO di PTPN dengan 33 tenan. Nah, 33 tenan ini saya udah perintahkan saran Pak Menko untuk disegel semua, tidak ada terkecuali. Diketahui lokasi wisata ini merupakan proyek anak usaha PT Jaswita Jawa Barat yang berada di kawasan Kebun Teh, Cisarua, Kabupaten Bogor. Proyek wisata ini mengantongi izin 4.800 meter persegi, namun pembangunannya mencapai 15.000 meter persegi.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Lantas apa pemirsa sebenarnya penyebab banjir di kawasan Jabodetabek dan langkah apa antisipasinya agar tak terulang kembali? Kita sudah tersambung dengan Lili Retno Cahyadiningsih, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Selamat malam Bu Retno. Selamat malam Mas Cikas. Ya baik Bu Retno, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Prime. Kalau kita bicara banjir tentu pertanyaannya adalah apa penyebabnya? Ini narasi yang sudah mengemuka di publik adalah karena tanggul. Dari PUPR, apakah memang itu penyebab utamanya, Bu Retno? Oke, memang banjir yang terjadi di Jabodetabek ya, itu terjadi karena di daerah tengah sampai ke hilir Dasiliwung itu terjadi curah hujan yang cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat ya, batasan sangat lebat hingga ekstrim itu lebih besar dari 150 mm per hari. Namun yang terjadi di catatan kita di pos curah hujan Kampung Kelapa itu mencapai 358 mm per hari. Jadi ini suka ekstrim ya karena melebihi dari 150. Kemudian pada di pos Perkebunan Gunung Mas itu 167 mm per hari dan di Cilember 113,5 mm per hari. Jadi memang hujannya ini sangat ekstrim ya, sangat lebat dan ekstrim begitu ya. Jadi itu yang menjadikan banjir di kawasan Jabodetabek. Artinya memang tanggul yang ada saat ini tidak cukup mampu untuk menahan debit air yang cukup banyak begitu, bisa dikatakan seperti itu Bu? Iya betul Pak, karena di beberapa tempat ini melebihi dari debit rencana yang ada gitu ya. Namun ya. Oke Bu Retno, tahan dulu, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda dan pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda. Kami akan segera kembali. Tetaplah di iNews Prime. Kembali di iNews Prime, kita lanjutkan perbincangan dengan Lili Retno Cahyadiningsih, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Bu Retno, tadi kita sudah membahas mengenai tanggul. Saat ini juga yang menjadi permasalahan atau menjadi topik masyarakat adalah alih fungsi lahan atau banyaknya pembangunan tempat wisata, misalnya seperti yang terjadi di kawasan Puncak. Seberapa besar pengaruhnya terhadap banjir, apalagi kalau kita bicara mengenai pelanggaran dari alih fungsi lahan, Bu? Oke, terima kasih. Jadi saya gambarkan yang sederhana ya, karena itu pasti akan mencari jalannya ya. Kalau katakanlah rumah kita bocor sedikit, tapi kita nggak terus tangani, nanti lama-lama itu akan mungkin plafon kita akan jebol. Begitu pula dengan air ya, air pasti akan di daerah resapan ya, di daerah resapan kalau diserap dengan baik, maka dia akan jatuh di tempat yang pas gitu ya. Tetapi kalau daerah resapannya ditutup, dia kan pasti akan mencari jalan yang lain ya. Nah ini yang tentunya jalan itu biasanya melalui sungai ya. Makanya ini yang tadi terhadap tutupan lahan ya, itu akan mempengaruhi resapan air ke tanah. Ya, sehingga air akan mencari jalannya ya, karena tadi air mempunyai kemampuan untuk mencari jalannya. Nah, jalan ini yang harus tidak boleh dikutak-kutik gitu ya Mas ya, misalnya di sungai katakanlah ya, sungai juga harusnya juga sungai. Nah, yang terjadi kan ini di atasnya sudah penuh, yang tadinya resapan, yang harusnya untuk air, tetapi sudah tertutup oleh lahan, ya, tertutup oleh bangunan mungkin ya. Nah, ini tutupan lahan ini yang menyebabkan air tidak menyerap, tapi langsung ke jalan-jalannya ya. Nah, ini jalan tentunya yang lebih rendah dan dia bisa lewat, gitu kan? Nah ini yang dia bisa lewat biasanya di sungai ya, di celah-celah sungai. Tetapi sungai kita juga banyak yang sudah dihuni oleh rumah-rumah gitu ya.
bangunan sehingga dia akan mempunyai daya yang sangat kuat untuk tadi pas banjir akhirnya dia meluap karena memang pertama tidak di daerah resapan, ya resapannya sudah nggak ada, dia ke sungai, sungainya juga sudah penuh dengan bangunan sehingga juga akan meluap. Seperti itu sih gambarannya, Mas. Gambaran. Oke, kalau kita bicara soal permukiman ini juga masalah klasik, Bu, karena biasanya ada penolakan warga. Sebetulnya kalau PUPR ketika menindak ada hunian begitu ya, lintas koordinasinya seperti apa? Atau memang ada cara-cara terbaru gitu yang akan dilakukan oleh PUPR terkait hal ini? Nah ini memang masalah banjir ini tidak bisa ditangani sendiri. Karena dari hulu ke hilir ya Mas ya. Nah ini yang kita harus berkoordinasi bagaimana izin-izin yang dilakukan. Nah ini sebenarnya sudah ada pergerakan ke situ ya Mas, sudah banyak orang menyadari bahwa ternyata memang kalau air ditutup ya dia akan nyari jalan sendiri gitu ya, mungkin liar gitu ya Mas ya. Nah ini yang kita coba bekerja sama dengan berbagai instansi, kemudian juga mungkin dengan masyarakat gitu, terutama bagaimana membenahi daerah di hulunya, kemudian membenahi di aliran sungainya gitu ya, dan juga membenahi bagaimana kalau memang di situ itu daerah yang untuk wilayahnya air, ya jangan dipakai untuk yang lain gitu ya. Mungkin itu Mas yang kita ada di beberapa stakeholder yang kita bekerja sama dengan tadi kita juga rapat bareng gitu ya dengan Pemda, dengan Menko IPK, terus KHLAK, PMK gitu. Nah nanti juga dengan ATR BPN kita harus selalu bersama-sama gitu. Oke, mungkin terakhir mungkin Ibu Retno, saat ini kan kita tahu bahwa dari Kementerian PUPR juga Wamen sudah melakukan beberapa pengamatan begitu, apa langkah-langkah strategis mungkin bisa dibilang jangka pendek begitu ya, karena mengingat ini banjir yang cukup masif juga terjadi dalam waktu terakhir ini. Oke. Dalam jangka waktu pendek tentunya untuk darurat kita adalah melakukan temporary pekerjaan darurat ya, menambal atau bocoran-bocoran ya dengan sandbag dan lain sebagainya. Kemudian juga ada mobile pump gitu ya. Nah untuk jangka selanjutnya adalah kita memang akan ada beberapa tanggul memang yang belum tersambung gitu ya. Masih ada yang belum tersambung karena memang ada permasalahan pembebasan tanah di situ. Nah ini kita tadi sudah bekerja sama dengan Pemda dan lain sebagainya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Tentunya tadi tata ruang juga sangat penting. Kemudian juga kita akan terus kan pembangunan mungkin Mas Jika sudah tahu ya bagaimana kita membangun tanggul, membangun bendungan dan lain sebagainya untuk pengendalian banjir. Nah ini tentunya nanti akan terus kita lanjutkan Mas. Begitu. Oke, baik Ibu Retno, terima kasih atas waktunya bersama kami di iNews Prime. Salam sehat selalu. 2 hari pasca banjir, kawasan sentral perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall Kota Bekasi masih terendam banjir meski surut ketinggian air mencapai 30 cm. Dan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Ade Supriyatna. Banjir yang terjadi ataupun banjir yang mengepung kawasan Jabodetabek ini juga terjadi di kawasan Kota Bekasi. Salah satunya adalah di sentral pembelanjaan yang berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana banjir terjadi untuk saat ini. Ini sudah masuk di hari kedua. Kalau kami lihat sejak tadi siang sampai dengan sore hari, intensitas air yang sebelumnya mencapai 1 cm, maksud kami 1 meter, ini untuk saat ini memang sudah cukup menyurut. Tinggi air sudah mencapai 30 cm. Kemudian juga selainnya itu, ada pun yang juga sudah disampaikan oleh pihak General Manager dari Mega Bekasi Hypermall sendiri yang menyampaikan bahwa untuk saat ini memang berfokus untuk penyedotan air terlebih dahulu, terutama juga mementingkan ataupun mengedepankan untuk proses pengamanan dan juga keamanan untuk baik itu untuk pengunjung maupun untuk
karyawan yang berada di Mega Bekasi Hypermall sendiri. Selain hanya itu juga untuk saat ini sejumlah kendaraan yang terendam sudah lakukan evakuasi yang dilakukan sejak tadi siang sampai dengan sore hari tadi. Ini untuk kendaraan yang sudah diangkut. Kalau di luar area parkir ataupun outdoor parkir di area Mega Bekasi Hypermall sendiri, ini sebelumnya ada 8 kendaraan, untuk saat ini sudah tinggal tersisa 3 kendaraan lagi. Kemudian juga selain itu untuk di lantai JF ini sedang dilakukan proses evakuasi. Para dagangan ataupun barang-barang yang masih bisa diselamatkan akan terus dilakukan proses evakuasi, yang tentunya pihak General Manager sendiri akan menyampaikan untuk terkait dengan kerugian akan terus dilakukan komunikasi. Namun untuk saat ini masih berfokus pada proses penyedotan ataupun pembersihan area di kawasan Mega Bekasi Hypermall sendiri. Tentunya proses pembersihan sendiri ini akan terus dilakukan sampai dengan nantinya pihak mall sendiri menyampaikan untuk prosesnya ataupun operasional dari Mega Bekasi Hypermall sendiri ini akan dilakukan penutupan selama 1 pekan lamanya. Dari Kota Bekasi, Hendri Afrila dengan juru kamera Ade Supriyatna melaporkan. Ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun harus mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Puluhan sepeda motor ojek online di Kendari, Sulawesi Tenggara mengalami mogok mesin usai mengisi bahan bakar subsidi. Para ojol terpaksa menguras tangki dan menyimpan sisa BBM sebagai bukti untuk membuat laporan. Dia isi pertalite, mogok semua ya. Bayangkan dikuras habis, dibanting, dikuras habis ya, gara-gara oplos, oplosan. Om angkat ini om, bensin, pertalite, apa ini pertalite? Aduh, mogok semua motor, hancur. Puluhan pengendara ojek online di Kendari terpaksa menguras tangki motor mereka setelah mengalami kerusakan mesin secara mendadak. Mereka menduga ini disebabkan BBM subsidi Pertalite yang diisi merupakan oplosan. Awalnya motor mereka mendadak mogok tak lama setelah mengisi BBM di SPBU. Saat dikuras, BBM yang digunakan tercium bau menyengat yang tidak biasa. Kayaknya sudah dicampur ini. Yang kita lihat campurannya dicampur pakai apa itu? Saya tidak tahu apa campurannya. Tapi bau bang? Iya, yang jelas bau. Beda dengan sebelumnya. Ini baru kali ini kita rasa seperti ini? Baru kali ini. Biasanya tidak. Tapi mengisinya tetap di SPBU atau pernah? SPBU. Ya, tidak pernah botolan. Para pengendara ojol mengaku rugi karena harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki motor mereka. Sisa BBM Pertalite yang diduga oplosan tersebut kemudian dijadikan barang bukti untuk membuat laporan ke polisi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Thomas Lembong menjalani sidang perdana di kasus dugaan korupsi impor gula. Thomas Lembong didakwa merugikan negara sebesar 515 miliar rupiah. Terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016 sekaligus ex-Menteri Perdagangan Thomas Lembong didakwa merugikan keuangan negara hingga 515 miliar rupiah.
Jaksa penuntut umum menjelaskan jumlah kerugian tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara yang totalnya mencapai 578 miliar dalam kasus impor gula. Jaksa mengklaim jumlah kerugian negara itu berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara tanggal 20 Januari 2025 dari BPKP. Namun Tom Lembong kecewa dengan hal itu lantaran tidak menerima lampiran surat kerugian negara dari BPKP yang menjadi dasar dakwaan. Ya, saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan. Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin, ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Ya, secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat. Sementara itu, Tom Lembong dianggap melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri dengan praktek impor gula. Atas dugaan itu, pihak Tom Lembong telah mengajukan eksepsi yang di sidangnya akan dijadwalkan nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat menolak penggusuran tempat tinggal mereka yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim telah menang proses hukum di pengadilan. Aksi penolakan ricuh akibat seorang warga histeris hingga jatuh pingsan. Pada pingsan ini, astagfirullah. Ini yang Seorang ibu rumah tangga pingsan dan warga lainnya histeris mengiringi aksi penolakan penggusuran tempat tinggal di Kebon Sayur Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Ratusan warga ini menolak aksi penggusuran hingga terjadi kericuhan. Sejumlah warga berusaha menghentikan dan mengeluarkan alat berat yang akan melakukan pembongkaran di rumah mereka. Lahan yang dihuni warga seluas 22 hektar ini mencakup 2 RW dan 4 RT. Penggusuran ini akan dilakukan oleh salah satu pihak yang mengatasnamakan Sri Herawati Arifin yang diduga telah memenangkan sengketa lahan melalui proses hukum di pengadilan. Namun hingga saat ini hasil proses hukum tersebut belum disampaikan kepada pihak RT dan RW setempat. Kan ada hubungannya dengan bongkar-membongkar rumah warga. Nah, menurut versi mereka itu tuh memang belum ada suatu kesepakatan atau diskusi, ya, belum ada kesepakatan diskusi sehingga terjadi seperti itu. Bahkan juga belum berbicara atau berdiskusi dengan para pengurus lingkungan atau RT. Warga berharap agar penggusuran rumah mereka dihentikan sementara sampai adanya pertemuan warga dengan pihak yang mengklaim memenangkan status tanah yang ditempati warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memastikan kondisi bahan bakar minyak Pertamax yang beredar di pasaran saat ini sudah sesuai standar Pertamina. Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung ST Burhanuddin usai bertemu dengan Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri di kantor Kejagung pada Kamis siang. Jaksa Agung mengatakan waktu terjadinya perkara di rentang waktu 2018 hingga 2023 sehingga dapat dipastikan Pertamax yang diproduksi pada 2024 dan seterusnya sudah sesuai dengan standar. Hal ini disampaikan untuk menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai adanya BBM Pertamax yang diduga dioplos imbas terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama.
Sementara pihak Pertamina menyebut pihaknya juga melakukan uji rutin produknya setiap tahun yang bekerja sama dengan Lemigas. Adalah bahwa penyidikan ini tembus deliktinya. Waktu kejadiannya adalah tahun 2018 sampai 2023. Tolong ini, tembus ini karena nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya. Minyak. Berada di seluruh SPBU Pertamina, kami juga melakukan uji rutin setiap tahun bekerja sama dengan Lemigas. Bukan hanya karena ada kejadian ini, tapi ini sudah adalah suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lemigas kepada badan usaha hilir, termasuk salah satunya adalah Pertamina. Beberapa kesempatan lalu juga kami sudah melakukan uji sampel bersama Lemigas di 75